Oke, selanjutnya saya mau menjelaskan bidang politik, isu transformasi menuju e-government dalam pelayanan publik dengan judul Transformasi Layanan Publik Digital, Studi Kasus Sistem Pelaporan Online Komnas HAM. Transformasi layanan publik digital didefinisikan sebagai proses perubahan dalam penyampaian layanan publik dengan memanfaatkan teknologi informasi, memperluas akses, meningkatkan transparansi, dan memperkuat partisipasi publik. Menurut Duyanto, 2021 menegaskan bahwa layanan publik digital menawarkan kerangka konseptual komprehensif untuk memahami bagaimana pemerintah merancang, mengembangkan, dan mengimplementasikan layanan berbasis teknologi secara responsif, inklusif, dan berkelanjutan. Lainnya dan Lee tahun 2001 bahkan menggambarkan 4 tahap perkembangan layanan publik digital. Tahap awal, tahap peningkatan, tahap transaksional, dan tahap terhubung. Tahap-tahap ini menunjukkan sejauh mana kematangan suatu layanan. Dalam konteks penelitian ini, situs pengaduan online Komisi Nasional Hak Asasi Manusia telah mencapai transaksional di mana masyarakat tidak hanya menerima informasi tetapi juga dapat berinteraksi langsung dengan lembaga pemerintah dengan mengisi formulir pengaduan online. Hal ini menunjukkan bahwa transformasi digital tidak hanya mengadopsi teknologi baru, ia juga merubah orang dan pemerintah berinteraksi yang mengarah pada layanan publik yang lebih baik, adil, dan partisipatif. Transformasi digital layanan publik dapat dilihat sebagai langkah strategis menuju tata kelola yang baik yang menekankan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, profesionalisme, dan keterlibatan publik dalam proses pelayanan. Digitalisasi pelayanan publik melalui website pengaduan online Komnas HAM sebagai wujud transformasi birokrasi menuju good governance yang dapat dianalisis menggunakan teori pelayanan publik digital, transformasi digital, responsivitas birokrasi, dan good governance. Teori yang pertama, teori informasi digital. 2. Teori pelayanan publik digital. 3. Teori ketanggapan birokrasi. 4. Teori good governance. Hipotesisnya bahwa penggunaan layanan pengaduan online dari Komnas HAM bisa bantu ningkatin kualitas pelayanan publik. Lewat sistem digital ini, masyarakat tuh jadi lebih gampang akses layanan, prosesnya juga lebih terbuka, dan pemerintah bisa lebih cepat tanggap sama laporan atau keluhan masyarakat. Jadi, transformasi digital website pengaduan Komnas HAM diperkirakan punya pengaruh positif terhadap kualitas pelayanan publik. Oke, selanjutnya definisi teorinya. Teori pelayanan publik digital memberikan konseptual yang komprehensif untuk memahami bagaimana
pemerintah merancang, mengembangkan, dan mengimplementasikan layanan publik yang didukung oleh sistem digital. Selain itu juga, teori ini juga memungkinkan analisis terhadap sejauh mana layanan digital itu disediakan, mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara responsif, inklusif, dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, model tahapan pelayanan publik digital yang dikembangkan oleh Laine dan Lee tahun 2001 menjadi rujukan penting dalam mengkaji tingkat kematangan dan kecanggihan suatu layanan digital yang diselenggarakan oleh lembaga pemerintahan. Layanan publik digital atau yang sering disebut e-government merujuk pada layanan publik yang disediakan menggunakan teknologi digital di mana interaksi dengan organisasi sektor publik dimediasi oleh sistem teknologi informasi menurut Jansen dan Olness tahun 2016. Menurut Laine dan Lee, terdapat 4 tahap untuk mengukur kematangan kecanggihan pelayanan publik digital yang juga diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau biasa disebut itu PBB. Berikut diantaranya. Yang pertama, emerging, yaitu tahap ini pemerintah menyediakan informasi warga negara melalui sarana digital. 2. Enhanced, komunikasi satu arah atau dua arah didasarkan warga negara dan pemerintah. Ketiga, transaksional, layanan dapat diminta dan diberikan melalui sarana digital melalui formulir. Keempat, connected, pemerintah terlibat dalam layanan integratif lintas lembaga menggunakan berbagai teknologi dan platform. Transformasi digital dalam sektor publik telah menjadi salah satu indikator penting dalam menilai efektivitas dan adaptabilitas birokrasi terhadap tuntutan masyarakat modern. Perubahan ini tidak hanya berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi semata, melainkan juga menyangkut reformasi tata kelola pemerintahan, pola interaksi antara negara dan warga negara, serta peningkatan kualitas pelayanan publik secara menyeluruh. Oleh karena itu, dalam menganalisis dinamika dan efektivitas penyelenggaraan layanan publik berbasis teknologi informasi, penggunaan teori pelayanan publik digital menjadi sangat relevan dan signifikan. Menurut Stolterman dan Force, transformasi digital merupakan perubahan yang disebabkan atau dipengaruhi oleh teknologi digital dalam semua aspek kehidupan manusia. Dalam hal ini, Komnas HAM sebagai penyedia pelayanan publik turut melakukan perubahan yang sebelumnya diharuskan tatap muka datang ke kantor Komnas HAM dalam memberikan pelayanan, sekarang dapat menggunakan teknologi digital yang terus dikembangkan. Mengacu dari peristiwa tersebut, upaya digitalisasi ini merupakan perbaikan penting bagi organisasi sektor publik untuk menjadi lebih efektif dan efisien dalam proses dan keluarannya. Responsivitas atau ketangkapan birokrasi merupakan sejauh mana
pegawai negeri sipil menanggapi kebutuhan atau keinginan warga negara dalam implementasi kebijakan yang sering kali dianalisis sebagai masalah rutinitas interaksi pemerintah dengan warga dan negara sehari-hari. Dalam konteks ini, teori ketanggapan birokrasi menjadi relevan karena di Indonesia banyak ditemukan warga negara yang tidak mendapat tanggapan yang baik dari pegawai suatu instansi atau lembaga saat mengungkapkan kebutuhannya. Komnas HAM sebagai lembaga negara yang menyediakan layanan publik secara digital diharapkan lebih tanggap dalam merespons atau menanggapi keinginan atau kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, sebab dengan ketanggapan birokrasi yang baik dapat meningkatkan partisipasi masyarakat. Good governance menurut Mardiasmo tahun 2006 merupakan pendekatan yang berorientasi pada pembangunan sektor publik oleh pemerintah yang baik. Dalam upaya meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik, lembaga negara saat ini turut mengadopsi dan menerapkan prinsip-prinsip good governance. Dengan diterapkannya prinsip-prinsip good governance seperti transparansi, akuntabilitas, profesionalisme, pengawasan, dan juga partisipasi masyarakat akan menciptakan pelayanan publik yang lebih baik dan juga secara perlahan menghapus stigma masyarakat bahwasannya pelayanan publik khususnya di Indonesia berjalan dengan lambat dan tidak profesional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi situs web site pengaduan Komnas HAM memiliki hubungan yang erat dengan teori-teori yang digunakan dalam studi ini. Menurut teori layanan publik digital, layanan ini telah mencapai tahap transaksional karena masyarakat dapat mengisi formulir secara online, berinteraksi langsung, dan melacak status laporan mereka. Hal ini dengan teori transformasi digital yang menyatakan bahwa teknologi digital tidak hanya memperkenalkan inovasi teknis, tetapi juga mengubah dinamika interaksi antara negara dan warga, sehingga meningkatkan efisiensi birokrasi. Namun demikian, sesuai dengan teori ketanggapan birokrasi, penelitian ini juga menemukan meskipun akses pelaporan semakin mudah, masih terdapat keterbatasan dalam kecepatan dan konsistensi respons karena bergantung pada sumber daya manusia. Di sisi lain, keberadaan transparansi pelaporan, partisipasi masyarakat, dan upaya perlindungan hak warga melalui saluran digital menunjukkan bahwa praktik ini mendukung implementasi prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Meskipun masih diperlukan penguatan dalam hal integrasi antar lembaga dan perlindungan data pelapor, akibatnya temuan penelitian ini menunjukkan bahwa teori yang digunakan secara efektif menjelaskan dinamika layanan publik digital di Komnas HAM sekaligus mengungkap tantangan yang masih ada dalam mencapai layanan publik digital yang inklusif, transparan, dan responsif.